Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan setia Radio Tuntung Pandang FM di mana saja Anda berada. Kembali di pagi menjelang siang hari ini kami hadir di ruang dengar Anda dengan sajian informasi dan hiburan ya. Di program kita yaitu Pojok IKM ya. Bersama narasumber-narasumbernya yang di pagi hari ini nanti kita akan ulas-ulas seputar usaha yang narasumber-narasumber yang dirintis mereka ya. Baik. Dan untuk kalian yang ingin mendengarkan Radio Tuntung Pandang bisa juga tuh Anda ikuti di websitenya di tpfm.tanahlutkap.co.id. Dan jika kalian ingin bertanya atau dialog interaktif bersama narasumber kita di pagi hari ini bisa aja di line teleponnya atau line WA-nya di nomor 0811 5012 304 di 0811 5012 304. Dan kami juga live streaming di Instagram ya @radiotuntungpandang. Ya baik. Di sini saya yang bertugas Muhammad Peri dan Ibu Peri ya. Oke, baik Ibu Peri bisa diperkenalkan nih narasumber-narasumber kita di pagi hari ini. Oke, baik. Terima kasih Peri. Oke, selamat pagi rekan dengar Radio Tuntung Pandang FM. Ayo berinteraksi. Kembali lagi ya kita dalam program Pojok IKM. Dan hari ini sudah berhadir pelaku IKM ya Per ya. Iya. Kita ke mana dulu nih Per? Mungkin ke Bapak dulu deh. Bapak dulu. Iya. Oke, baik. Sudah berhadir di studio Haji Bagus Amanu. Beliau adalah ketua ini Pak ya. Ketua dari KUB Permata Sejati. Permata Sejati. Pembina ya. Oke, baik. Pembina dari KUB Permata Sejati, Persahabatan Madu Tanah Laut Sejahterakan Petani. Oke, baik. Apa kabarnya pagi ini, Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah berkat madu nih, Pak ya. Iya. Rajin konsumsi madu ya. Oke, baik. Dan juga berhadir di studio Mbak Mbak Yayu Sulistiawati, owner dari Yeye Mode. Iya, oke. Halo, selamat pagi Mbak. Pagi. Sehat pagi ini Mbak? Alhamdulillah. Baik, kita kulik-kulik ke Pak Bagus dulu ini ya, Per ya. Beliau beliau adalah pembina dari KUB Permata Sejati, Persahabatan Madu Tanah Laut Sejahterakan Petani. Oke, silakan Pak Bagus bisa diceritakan nih produk dari KUB Permata Sejati. Produknya untuk saat ini baru madu kelulut. Madu kelulut, oke. Kelulut. Karena KUB ini sendiri juga umurnya baru 2,5 bulan. Oh, merintisnya baru aja ya Pak ya. Jadi berdirinya itu 1 Oktober tahun 2020 ini. Oh, oke. Masih baby ya. Iya. Tapi kan ini mengumpulkan atau menyatukan, mempersahabatkan petani-petani atau pembudidaya madu sebelumnya yang sudah ada di tanah laut ini. Mengingat pertama potensi di tanah laut ini memang baik untuk madu, baik madu serana itu yang lebah yang biasa di rumah-rumah itu, maupun madu kelulut ini. Juga kenapa kami menyatukan diri, mempersahabatkan itu karena ingin mengangkat pendapatan petani. Kalau kami sendiri-sendiri itu kan para maaf sebut aja para tengkulak itu kan menjualnya bisa harganya direndahkan gitu. Tapi kalau ada perkumpulan ini insya Allah nanti harganya dipatok sesuai dengan kadar airnya, dan nanti begitu menyerahkan madu dia langsung kita bayar seperti itu. Seperti itu. Cita-citanya mulia sekali Per ya. Iya betul. Kenapa nih Pak sampai terpikir untuk mengumpulkan para petani madu? Mungkin dari ceritanya mungkin dulu Pak. Para pembudidaya sendiri para pembudidaya sendiri memang yang mempunyai keinginan seperti itu. Gitu. Dan dari pihak pemerintah sebenarnya juga lebih mudah karena pembinaannya cukup terkumpul di dalam persahabatan madu itu sendiri.
Iya. Oke, baik. Jadi kalau boleh tahu Pak, sudah ada berapa anggotanya nih Pak dari KUB Permata Sejati ini Pak? 20. 20. Oke. Ya, baru 20. 20 ya. Banyak. Untuk seusia baby sudah 20 orang anggotanya ya. Bapak, ini yang saya lihat nih ya, mungkin Anda yang juga menyaksikan live Instagram kami. Ini madu semua kelulut nih. Memang khusus madu kelulut aja Pak, atau ada madu yang kayak Serena itu mungkin Pak, yang kayak madu lebah gitu Pak? Nah, untuk sementara ini baru kelulut Bu. Okay. Karena tahun ini kebetulan itu kemarau basah. Jadi produksinya agak banyak atau mungkin agak dikit Pak nih Pak? Ya. Agak banyak atau agak sedikit nih? Agak sedikit. Jadi cuaca berpengaruh Pak ya? Cuaca sangat berpengaruh. Karena cuaca berpengaruh sama bunga yang ada. Oh, seperti itu. Bukannya kalau hujan banyak bunga bermunculan Pak? Seperti lihat bunga-bunga yang tanaman pakan, yang tanaman yang menghasilkan bunga itu seperti buah-buahan, misalnya durian, terus rambutan. Sekarang ini bunganya sangat berkurang karena kemarau basah itu tadi. Nah kebanyakan kan Pak, ini kan kemarau basah nih Pak ya, yang saya tahu terkait madu kelulut ini ada rasanya asam banget, ada yang rasanya ada manis-manisnya gitu. Nah untuk kemarau yang musimnya hujan-hujan kayak gini Pak, ini rasanya kebanyakan rasa masam atau gimana nih Pak? Relatif lebih masam. Lebih masam. Mungkin dari serbuk-serbuknya ada dari serbuk nektar karet gitu Pak. Kebanyakan yang saya tanyakan nih kepada para pegiat madu nih Pak ya, yang kebanyakan nih Mas ada dari nektarnya dari pohon karet. Nah dari pohon karet itu sendiri mereka rasanya ada yang sedikit asam dan ada sedikit manis. Nah dari segi Bapak sendiri ada gak memberlakukan dari pohon-pohon karet yang ada di sekitar tempat atau pembudidaya sendiri Pak? Iya memang di setiap misalnya pembudidaya punya 100 misalnya, punya 100 koloni itu disebar, bukan nggak menjadi satu. Itu karena yang pertama untuk pakannya, supaya pakannya terpenuhi. 100 itu kalau di satu tempat kemungkinan pakannya tidak mencukupi untuk 100 koloni itu. Oke, baik Pak. Ini madu kelulutnya udah sampai mana aja nih Pak dijualnya nih Pak? Kalau Permata Sejati sendiri karena baru di sekitar sampai di Kalimantan Selatan sendiri. Cuman kemarin juga ada mendatangi temen, itu ada penduduk tanah laut yang dikirimkan ke Jakarta gitu kata. Cuman yang perlu kami sampaikan di sini bahwa madu produksi Permata Sejati itu kadar airnya sudah diturunkan. Itu salah satu kelebihannya. Kelebihan dari madu produksi KUB Permata Sejati, Pak ya. Kenapa jadi diturunkan Pak kadar airnya? Apa manfaatnya gitu Pak? Pertama kalau kita beli misalnya 100 liter, terus kadar airnya sampai 29 kan berarti yang 29 itu air. Terus kedua, ini biasanya jasa pengiriman nggak mau. Tidak ada jasa ongkirnya mungkin. Iya, kalau nggak diturunkan itu, karena ini bisa meledak, bisa copot dalam. Itu. Tapi setelah dikirimkan, stabil, jadi nggak meledak lagi. Nah untuk rate harga sendiri Pak, dari yang Bapak pegang sampai yang terbesar mungkin tuh Pak? Dari yang termurah nih Pak sampai yang paling mahal itu berapa? Yang termurah ini kemasan 100 ml itu harganya 50.000. Jadi yang ini 500 ml harganya 250.000. 250.000. Tapi kalau yang kemasan 1 liter harganya bukan
500 tapi di bawah 500 itu. Oke, baik. Nanti kita kulik-kulik lebih banyak lagi madu ya. Kalau bicara madu itu manfaatnya banyak sekali ya, Per ya. Oke, kita lanjut ke narasumber kita yang kedua. Ada Ibu Ayu selaku owner dari Yeye Mode. Bener ya atau salah? Yeye Mode. Bener ya, Yeye Mode. Oke, silakan Mbak Ayu ceritakan usaha yang Mbak jalani saat ini, Mbak. Kenapa jadi Yeye Mode? Sebenarnya itu spontan aja. Oke. Spontan. Kebetulan itu. Karena nama saya mungkin saya. Oke. Waktu itu kami sudah 7 tahun ini. Usahanya udah 7 tahun. Cuma kami bikin label ini sekitar 3 tahun. Oke. Berawal dari sekedar hobi aja sebenarnya. Hobi, kita suka-suka mode, desain, kita bikin. Setelah itu kami 4 lembaga pendidikan kursus waktu itu yang dinaungi oleh BLK Tanah Laut. Kami ikut di situ. Setelah itu dari situ kita coba bikin, ternyata antusiasme ini teman-teman. Ini banyak yang minta desainkan, minta bikinkan dari kami gitu. Karena saya mengerjakan waktu itu sendiri, saya ternyata terlalu lama akhirnya waktunya kan. Setelah itu saya mencoba bangkit dengan membawa karyawan. Bawa karyawan, tapi untuk mengukur dan untuk memotong itu saya yang mengerjakan. Tetap dikerjakan sendiri ya. Iya. Ini juga untuk informasi kepada rekan dengar ya. Ini kita kemarin seragam dari kru radio. Oke, di situ ya. Pakai jasa Ibu Mbak Ayu ini ya, Yeye Mode ini. Buat seragam kita yang kemarin itu ya. Kita promosi lagi sini. Oke, Mbak Ayu nih, Yeye Mode nih. Boleh tahu nggak apa aja produk yang sudah dihasilkan oleh Yeye Mode nih? Kami sebenarnya untuk saat ini jasa menjahit sebenarnya, cuman kami bisa menyediakan bahan juga. Tergantung konsumen aja sebenarnya maunya seperti apa. Tergantung request ya. Tapi kami bisa juga, misal dalam konsumen ini kesulitan dalam mendesain, kami bisa bantu, atau kami carikan referensi, atau kami gambarkan sering ya, apa seleranya seperti apa. Itu aku banget, Per. Iya, aku banget. Aku beli kain, bodo amat ini dijahitnya di apa, pokoknya beli aja dulu. Nanti pas mau jahit bingung. ini gimana sih, Bu? Gitu ya. Yang bagusnya ya kan. Jadi selama ini udah produksi baju, Mbak ya. Kemudian banyak banget ya. Sudah ya. Baju, kemudian jadi baju hem pria. Cuma kami yang tidak mengerjakan cuma jas. Cuma jas. Di setelan jas ya, tidak ini ya. Kenapa, Mbak? Karena mungkin karena pengerjaannya itu lama. Dan kami lebih memilih mengerjakan banyak cuma kemeja pria atau gaun wanita atau baju kantor. Seperti itu. Ini juga ini ya, bagi Anda yang menyaksikan live kami, ini juga produksi masker ya. Masker dari Yeye Mode. Bisa request model ya? Bisa. Oke, siap. Nah, untuk ini sendiri Mbak, jasa jahitnya berapaan sih kalau untuk pria atau wanita gitu? Kalau untuk pria ini, kalau kemeja laki-laki kami dari 100 sampai 300 ribu. 300 ribu? Iya, tergantung konsumen. Dia mau, kami bisa bikinkan yang biasa atau yang memang dia jadinya mewah. Tergantung ya. Nah, untuk harga desain sendiri itu dikenakan harga nggak sih, Mbak? Untuk desain kalau sederhana, kami namanya servis ya, servis saja. Termasuk ongkos jahit. Tapi kalau memang desain dia enggak bawa desain sama sekali, kami desain itu kami tambahkan untuk jasa itu. Tapi kami juga PO. Kami juga menyediakan kain. Misal sama kainnya sekian-sekian gitu. Ya, berbeda. Jadi nggak ribet itu, konsumen datang ke rumah, dia mau seperti ini kami sediakan semuanya. Sudah begitu aja. Fix sudah gitu. Ini bisa ini nggak Mbak, jahit super cepat gitu. Misalnya ini saya mau pakai besok nih gitu.
Bisa. Tuh, tapi bisa pagi diantar, sore selesai. Waduh, bisa. Tapi jangan di hari kerja pastinya. Maksudnya bukan di hari libur. Oh, bukan di hari libur. Ya tiba-tiba kan pagi antar, sore selesai, servis paripurna tuh. Nanti saya jahit di situ deh. Kalau gitu ya, Bu. Iya, pagi ini, sore, besok kan mau dipakai. Iya, mau dipakai gitu. Tapi dengan catatan dia nggak ribet ya. Simple aja gitu modelnya ya. Nah, pokoknya insya Allah di tempat kami tepat waktu. Nah, ini nih yang selalu saya tanyakan kalau pelaku IKM di sini yang datang adalah para pelaku industri pengolahan pakaian. Ada garansi nggak gitu? Kalau kita jahit ternyata pas dipakai ukurannya nggak sesuai. Itu di tempat kami ada. Itu kelebihan di tempat kami sebenarnya. Oke, ada garansi ya. Dia yang penting itu ukuran dari kami. Bukan hal dia membawa baju contoh ya. Kalau baju contoh sudah ngeplek seperti itu, dia komplain masalah ukuran, kami nggak bisa. Kecuali tapi, kami yang ukur. Tapi kebanyakan itu nggak yang kami di lapangan, kami di kerjaan kami itu jarang sebenarnya. Jarang kami menemui hal itu. Tapi kalau memang dia itu kesalahan dari kami, pasti kami ganti. Pasti diganti. Pasti kami ganti itu. Dan kelebihan dari kami juga, kami itu ada proses fitting tempat kami. Oh, boleh fitting ya. Fitting tanpa tambahan biaya. Good itu. Nice banget beritanya ya. Jadi tahu saya, Bang. Iya, bisa fitting tiba-tiba agak kurusan, tiba-tiba berat badannya turun kan? Bisa karena disesuaikan. Memang Mbak, proses fitting ini terjadi karena memang postur tubuh orang itu beda-beda. Ada di bagian yang besar, di bagian perut, bagian ini. Ternyata setelah dibikin itu kadang misalnya ada yang kurang bagus. Itu pasti kami lihat, pasti kami paskan sama tubuhnya. Karena kami bukan sekedar ya Mbak, bukan sekedar kerja, kami juga mencari kepuasan di sini. Kepuasan konsumen intinya. Kalau konsumen senang, ya itu kepuasan bagi kami. Artinya kita sama-sama sama-sama senang. Oke, baik. Oke, 102,3 Radio Tuntung Pandang FM, ayo berinteraksi untuk pembangunan tanah laut. Ya, kembali lagi rekan setia Radio Tuntung Pandang FM, kita kembali di pojok IKM dengan narasumber-narasumber tadi yang sudah kita cari-cari informasinya tentang usaha-usaha yang dirintis ya oleh bapak-bapak dan ibu-ibu di sini. Dan mungkin ada yang baru datang ini Bu Pri ya. Iya, betul sekali, baru bergabung dengan kita Ibu Rini Yulianingsih, owner dari Karya Mulia Kreatif Sasirangan. Oke, halo selamat pagi Bu. Oke, pagi. Oke, selamat pagi. Apa kabarnya pagi ini Bu? Alhamdulillah, walaupun diguyur hujan. Semangat Bu ya. Terlambat datang karena hujan, tidak masalah. Show must go on. Oke, bisa diceritakan nih Bu tentang Karya Mulia Kreatif Sasirangan nih Bu? Karya Mulia Kreatif Sasirangan itu tuh mungkin rintisan dari Karya Mandiri Sasirangan. Dulu kita satu tim, satu grup ya. Satu grup. Berarti dari Desa Martadah ya? Iya, betul sekali, dari Martadah Baru. Habis itu kita mencoba untuk mengembangkan, kita bikin sendiri, tapi kita tetap satu. Artinya kalau kita kebanyakan punya job, kita tetap berbagi. Tetap berbagi. Kita tetap bersatu, tapi kita dengan membuat, ayo kita berdiri sendiri-sendiri, tapi saling bergandengan tangan. Keren ya filosofinya. Berarti udah berapa lama nih Bu berdiri usaha dari Karya Mulia Kreatif Sasirangan? Kurang lebih sekitar 8 bulanan Bu. Baru baby juga. Tapi ini agak gede sudah Bu. Oke, bisa diceritakan Bu apa saja yang diproduksi oleh Karya Mulia Kreatif Sasirangan? Dulu awalnya kita sesirangan, tapi sekarang bertambah menjadi ringkel. Kita juga bikin ekoprint. Ekoprint, walaupun baru tapi sudah motifnya ya udah bermacam-macam ya. Alhamdulillah kita ikuti perkembangannya sesirangan Pak. Kita ikuti alirannya. Sekarang yang lagi rame ringkel, kita pun ikuti ringkel. Ekoprint juga kita berjalan. Lagi rame kemarin di masker, kami pun ikut bergerak. Jadi produksi semua ya. Gak mau ketinggalan ya Bu ya. Oke, untuk sesirangannya sendiri nih Bu, kita boleh tahu nggak rate harganya dari berapa sampai berapa?
Harga itu mungkin dari 100 untuk yang biasa. Kalau untuk ringkelnya kita harga 200. Kalau ekoprintnya itu tergantung kain, kalau sutra bisa sampai 500 harganya. Oke. Lumayan ya, lumayan. Tapi udah sampai mana aja nih Bu produknya nih, dijual sampai mana aja? Skala besarnya masih untuk tanah laut, tapi ya untuk ke Pulau Jawa masih ada, sudah ada ya. Waduh, mantap nih. Pulau Jawa ya. Baby tapi udah bisa nyebrang pulau ya. Nah, itu dia semangat IKM-nya luar biasa ya. Oke Bu, ini udah mempekerjakan berapa orang nih Bu untuk Karya Mulia Kreatif Sasirangan? Kalau kita di desa itu sudah sekitar 25 orang ya. Waduh, mantap nih. Kalau mau mesan banyak kan ya siap aja ya. Alhamdulillah, kan Bu ya. Oke. 25 orang itu banyak loh. Banyak. Dalam sehari pun bisa selesai gitu kan Bu ya. Alhamdulillah Pak, kemarin juga mau acara pemilu itu. Jadi mereka pesan dalam hitungan 2 hari. Ini untuk TPS-nya untuk 9 orang selesai apa enggak? Insya Allah selesai. Jadi alhamdulillah karena kita pun orangnya banyak. Mungkin kendala yang agak lambatnya itu untuk menjahit jelujurnya. Tapi karena kami cukup lumayan, dan kalau kami kekurangan anggota kan itu tadi ya Bu, kita ini ada pohonnya, ada batang besarnya, jadi kita bisa meminta bantuan ke mereka semua. Kalau kami kekurangan bantuan, kekurangan orang, jadi semua pun siap membantu. Oke, benar-benar jadi berkat ya, di Desa Martadah ini ya untuk pekerjaan Sasirangan. Jadi ibu rumah tangga selesai manu anaknya gitu kan, jadi langsung bisa dapat tambahan penghasilan ya, tetap produktif ibu-ibu ya. Oke, baik. Tadi di Yeye Mode bisa pagi antar sore jadi bisa ya. Di Karya Mulia Kreatif Sasirangan request 2 hari jadi gitu ya. Kayaknya 2 hari sebanyakan jadi. Pun siap. Insya Allah Pak. Luar biasa ya para IKM di Tanah Laut. Kembali lagi kita harus ke madu himung olahan tanah laut ya. Produknya sudah sampai Jawa. Iya, sudah sampai Jawa. Iya. Mantap ya, baru 8 bulan. Iya, dan kembali lagi kita harus gelianan. Gelianan, gerakan membeli punya kawan. Itu kan. Iya kan? Iya. Untuk rekan dengar maupun Anda yang menyaksikan live kami, jangan lupa kalau membeli Sasirangan, mau jahit, mau madu, cukup lengkap di Tanah Laut saja ya, nggak usah jauh-jauh keluar kota. Harga bersahabat, motif bagus, bisa cepet juga. Dan bisa apa lagi Bu? Bisa membantu perekonomian di Tanah Laut pastinya ya. Oke, baik. Kita lanjut ke Pak Bagus nih. Oke, Pak Bagus. Nah, ini saya penasaran nih Pak dengan permaduan nih. Nah, kalau mau datang langsung ke pembudidaya nih Pak, mau lihat-lihat gimana sih panen madu kelulut, mau ngerasain langsung, boleh nggak tuh Pak? Silahkan, kami sangat terbuka. Kami sangat terbuka kepada pengunjung karena banyak tamu banyak rezeki bagi kami. Oke, nah untuk budidayanya ini sendiri Pak, di mana sih Pak? Desa apa gitu? Ini tersebar ya. Sementara ini tersebar di Desa Telaga ada 2 bahkan 3 titik di situ. Terus di Desa Sumber Makmur itu juga ada, di Desa Batilai ada, di Ujung Batu ada, juga di Sungai Bakar juga ada. Tersebar ya Pak ya. Tapi nih di tempat Bapaknya sendiri nih, titik temunya itu di mana Pak? Kalau maunya langsung sama Pak Haji Bagus ya. Haji Bagus. Kalau sekretariatnya ini di Jalan Kutilang nomor 57. Waduh, Kutilang ya. Itu salah di Komplek Gagas. Komplek Gagas ya. Itu Kutilang itu kebetulan salah satu pembina juga. Dan itu baik secara pribadi maupun kedinasan itu sangat membantu dan membina kami. Oke. Ini agak susah nggak sih Pak budidaya kelulut ini sendiri Pak? Enggak. Yang penting ini di madu ini yang penting madunya itu berkualitas, terus lingkungan pakannya itu banyak ya. Itu udah untuk kelulut sudah bisa berjalan gitu. Kebanyakan itu ditanam sendiri atau gimana sih Pak dari segi pakan sendiri Pak untuk memenuhi kebutuhan dari kelulutnya sendiri ini Pak?
kalau ada teman-teman yang pengen misalnya lahannya kurang atau di perkotaan, bisa dititipkan di tempat budidaya itu sendiri juga bisa. Oke. Dan kalau teman-teman bapak-bapak ibu rumah ke sana itu juga bisa wisata edukasi di situ. Oke, biar itu bisa sedot kelulut secara sementara ini gratis. Gratis ya Pak ya. Terus mau panen sendiri juga bisa. Oke, baik Pak. Nah ini kan siaran kami ini Pak bekerja sama nih Pak ya dengan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut nih Pak. Nah untuk dari dinas sendiri ada nggak sih Pak perannya untuk permaduan yang Bapak rintis ini Pak? Dari Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian itu sangat membantu Permata Sejati ini. Karena kebetulan kepala dinasnya sendiri itu secara kedinasan maupun secara pribadi juga terlibat di dalam Permata Sejati itu. Jadi terima kasih pada Bapak Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian, baik secara kedinasan maupun secara pribadi juga Bapak Ibu di Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian. Oke, berarti sebelum melangkah maju membudidayakan madu, berarti ada pelatihannya dulu nih Pak ya dari Disnakerin mungkin. Kalau perindustrian itu kan hilirnya ya. Kalau hulunya kan perlebahan sendiri itu pembinaannya dari kehutanan. Tapi kalau udah jadi madu, industrinya itu yang membantu Disnakerin dari bidang industri seperti itu. Oke, baik. Untuk Yeye Bode nih dengan Mbak Ayu nih, sejauh ini usaha sudah berjalan sampai 7 tahun ya. Apa gitu peran dari Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian terhadap kemajuan usaha yang Mbak rintis saat ini? Tahun berapa itu ya saya lupa. Tapi itu pernah kami dimasukkan dalam satu kelompok, ada satu kelompok penjahit yang beranggotakan 20 orang waktu itu. Itu dari Disnaker itu dibantu untuk mesin, mesin jahit masing-masing, lalu diberi mesin untuk baju kaos itu, mesin apa itu namanya itu. Pokoknya mesin jahit ya. Iya betul. Pokoknya dari Dinas Tenaga Kerja itu. Itu masing-masing diberi satu waktu itu. Ada 2 kelompok, satu kelompok 20 orang, jadi 40 orang itu yang dapat bantuan alat ya. Ya. Untuk pemasaran atau mungkin manajemennya ada nggak dibantu gitu? Maksudnya mungkin ada pembekalan khusus gitu ya dari Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian. Promosinya. Mungkin diajarin nih cara jual gimana gitu, cara ngasih branding gimana gitu. Kalau dari dinas belum, cuma kami kemarin ikut pelatihan ya yang dari Diskominfo kalau nggak salah. Kominfo itu itu dari BPSDMP Kominfo. Itu pemasaran berbasis digital. Oke, mantap ya. Jadi di situ ada perannya. Nantinya pemerintah tetap hadir. Kalau dari Disnaker ini untuk masa pandemi Covid ini kami diberi kepercayaan untuk menjahit masker kemarin. Oke, jadi ada kedapatan dari program pemerintah juga ya. Iya, dari kami 3.000. Kami membuat bagian job 3.000 masker ya. 3.000 banyak. Dari beberapa kali ya, 3.000. 3.000 banyak itu ya. Oke. Kita lanjut ke karya mulia kreatif Sasirangan nih, Ibu Rini Yulianingsih. Saya enaknya panggilnya siapa nih ya? Ibu Rini. Ibu Rini. Oke. Bu Rini. Nah, saya pengen tahu nih sebagai usaha yang baru juga, masih kurang dari 1 tahun, 8 bulan. Apa peran dari Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian untuk kemajuan usaha Ibu nih? Perannya mulai dari awal mungkin saya berdiri sendiri yang baru 8 bulan ya, tapi kita bergabung dengan Karya Mandiri itu sudah mulai 2016. Jadi kalau untuk awalnya dulu kami juga dapat ilmunya dari Disnaker yang membantu untuk ke desa. Nah, jadi sudah awalnya beliaulah yang membeli bekal kami sampai saat ini, dan saya membuat nama sendiri, berdiri sendiri, mereka pun masih membantu untuk pemasaran. Karena kan barang-barang kami juga kami taruh ke
Dekra di Dekra ya. Jadi untuk pemasaran mereka membantu kami kalau ada pesanan itu motifnya punya kami itu dikembalikan ke kami, diinfokan ke kami. Jadi dibantu sekali, dan kalau ada pameran kemana-mana semua UKM itu pasti dikasih tahu supaya kita pun bisa menitipkan barang. Jadi semuanya tuh di Snaker sangat membantu. Terima kasih untuk Pak. Dari segi Kepala promosi Dinas. sudah dibawa ya, dari produk-produknya ya. Dari segi stand mungkin pameran dibawa terus ya Bu ya. Dan ada nggak Bu produk Ibu ini ditambang ulang gitu Bu, yang di promosinya gitu Bu? Yang Gimana? Ditambang ulang kan ada tuh untuk Sasirangan sendiri. Nah di situ ada nggak sih Bu kalau lihat-lihat produk Ibu? Kadang-kadang kan kita taruh juga kayak yang ditambang ulang di apa itu namanya? Ya, saya lupa juga nih. Saya lupa juga namanya. Pokoknya gitu ya, di situ kita taruh juga kita taruh juga di Snaker, dan sekarang katanya koperasi punya apa yang baru buka itu kalau untuk kain Sasirangan belum ada kayaknya ya, masih jenisnya makanan. Baik. Nah untuk kalau mau nih jasa mau lihat dari produk Ibu, ada nggak Bu di sosial medianya apa gitu? Kalau Facebook atau IG kalau atau di gimana? Facebook mungkin ada, kalau di IG-nya saya belum HP-nya kemarin agak error, habis itu saya blokir IG-nya karena nggak mampu dia RAM-nya. Jadi kalau di Facebook-nya bisa lihat di Mulia 703. Di Facebook-nya Mulia. Oke. Di situ ya teman-teman kalau mau lihat dari produk-produk yang dari ibunya ya. Di sini banyak nih dari segi motifnya banyak juga ya Bu, pria. Iya betul. Dan ini saya pengen tahu juga nih sekilas nih kendala apa nih yang dihadapi oleh Karya Mulia Kreatif Sasirangan nih. Kalau 8 bulan berarti kalau perhitungan saya ini benar-benar di masa pandemi nih merintis usaha ini. Mungkin waktu saat pandemi ini untuk pemasaran ya Pak ya, sangat susah sangat, karena mungkin awalnya kita kemarin tuh dari segi sekolahan mungkin ya, yang saat mereka sudah pesan untuk pemisahan apa ini ternyata nggak jadi ya di senselnya kayaknya. Tapi bukan masalah, karena itu hanya sebagian dan banyak sebagian yang lain yang masih meneruskan pesanan mereka. Cuma mungkin kalau dari segi pendapatan itu menurun ya. Tapi alhamdulillah tetap berjalan. Nah kalau untuk di usaha fashion nih Mbak Ayu nih ya, untuk kayak mode, bagaimana perkembangan usaha selama masa pandemi ini? Menghilang 75%. Menghilang 75%. Jatuh dia. Biasanya seragam sekolah banyak kan event-event tidak ada. Jadinya menghilang 70%. Kondangan, resepsi enggak ini ya. Makanya kami alihkan karyawan kami jahit masker tadi. Jadi ada segi pendapatannya untuk mereka. Baik. Nah, sebelum berakhir kita mau dengarkan dulu juga nih Mbak Ayu nih, apa harapan kedepannya nih untuk Yaya Mode nih? Harapan kami ke depan, kami punya manajemen yang bagus. Artinya kami punya admin untuk menjual di pasar digital. Kami punya tenaga ahli yang bantu untuk proses fitting, pengukuran dan memotong. Jadi saya ingin punya manajemen yang bagus, mungkin menambah karyawan. Dan kami ingin membuka butik, tapi ini masih masa pembenahan tempat. Sudah kami jalankan. Rencana kedepannya bikin butik, kami menyediakan yang pakaian yang ready, dan kami akan jual di pasar online sekalian. Tapi tetap mengangkat hasil tanah laut kita, kain Sasirangan tentunya, cirinya nantinya. Mantap. Tetap harus mengangkat dari Kabupaten Tanah Laut ya. Identitas mantap. Kita ya, bangga harus hot. Kembali hot ya. Himung olahan tanah laut. Nah Mbak Ayu nih, produknya selama ini ada di mana aja nih? Kalau dari sosial medianya ada sosmed kami punya Instagram. Apa tuh? Tapi Instagramnya Yaya Mode. Tapi saya nggak terlalu update karena terlalu sibuk mungkin. Makanya kami mungkin perlu seorang admin nantinya. Oke. Jadi inovasi produk apa nih nanti Mbak Ayu nih rencananya untuk pengembangan usaha Yaya Mode nih? Kami mungkin untuk
ke depan ini mungkin yang bisa masuk dipakai siapa aja ya. Kemeja pria, mungkin baju gaun-gaun untuk dari sasirangan kami modif nanti dengan brokat, gaun pesta ya, iya, lebih ke gaun pesta nanti ya. Ya. Tapi masih terima order untuk yang umum ya, kemeja bekerja ya, gaun sehari-hari masih. Dan kami ingin bikin itu baju pengantin kayaknya. Wedding dress ya, wedding dress. Kamu udah nggak usah mikir, kamu kan udah menikah. Oke, lanjut ke Pak Haji Bagus. Apa harapan ke depan Bapak nih untuk KUB Permata Sejati nih Pak? Kami ingin mendirikan koperasi, jadi usaha bersama itu nantinya menjadi koperasi. Naik level lagi Pak ya? Karena koperasi adalah sokok guru perekonomian gitu. Jadi dari anggota ke anggota nanti jadi nama itu memang benar-benar bisa mensejahterakan petani, terutama petani pembudidaya madu. Gitu. Iya. Persahabatan madu tanah laut sejahterakan petani, ya. Sudah ada doa itu di situ. Panjang sekali. Iya. Panjang sekali ya Pak ya. Nah ini Pak, promosi lagi Pak untuk mendapatkan madu dari Bapak sendiri nih dari sosial medianya. Dipromosikan produknya nih Pak. Permata Sejati ini memang labelnya nanti satu Permata Sejati, pemasarannya nanti berbeda-beda. Jadi tetap diproduksi oleh Permata Sejati, tapi dipasarkan oleh Jadul. Misalnya udah ada Jadul Madu. Jadul Madu. Jadul namanya. Jadul. Ya. Oke. Zia itu nama orang, dulnya itu lebah dan kelulut. Oke. Terus ada Sahabat Madu juga ada. Terus Al-Jahra Madu juga ada. Itu misalnya mau beli di Facebook juga ada, itu masih kalau Permata Sejati sendiri memang belum punya, tapi yang pemasaran itu sudah bisa. Nanti ada MS Madu, tapi produksi tetap dari Permata Sejati. Permata Sejati. Standarnya standar Permata Sejati nantinya. Ya, karena anggotanya banyak tadi Pak ya, ada 20 anggota tadi ya. Saya optimis itu nanti bertambah dan bertambah terus. Juga membudidayakan madu itu juga sangat baik. Nanti karena madu tanpa lingkungan juga tidak bisa berproduksi. Jadi selain kami ke anggota, ke teman-teman semua, kalau membudidayakan madu itu juga harus disertai dengan menanam tanaman pakan. Apa saja tanaman apa saja yang bunganya itu bisa untuk makanan lebah. Misalnya kita nanam rambutan, bunganya juga makan lebah. Durian bunganya juga, dan lain-lain. Nanam jagung pun bunganya bisa untuk sebagai makanan lebah tadi, nektarnya tadi ya. Oke, baik. Oke, baik. Nah, untuk Mbak Ayu ini selaku owner dari Yaya Mode nih, silakan dipromosikan produknya, Mbak. Mungkin bisa mau bikin apa, silakan hubungin Mbaknya kemana, ya. Sebutkan saja nomor telepon atau akun media sosial yang bisa dihubungi. Kami ada Instagram Yaya Mode 7 namanya. Setelah itu kalau mau ke tempat, kami ada di alamat Jalan Sumsum Hamparan, RT 2 RW 11. Itu di depan RTH masuk ke dalam, sebelah kiri tempat kami. Facebook ada? Facebook itu iya ada, tapi pribadi ya, bukan untuk jualan ya. Oke, tadi ada Instagram di Yaya Mode 7 ya. Oke. Kalau nomor teleponnya Mbak bisa dihubungi, mungkin kan pendengar kita saat ini pengen tanya-tanya dulu ya, bisa hubungi kemana? Bisa dihubungi 0853 32850067. Oke, bisa diulang sekali lagi Mbak? 0853 32
850067. 85. Ada diskon khusus ya pakai kode radio gitu ya. Boleh. Oke, nanti ini barangkali kan ini lagi ya. Saya tadi dengerin Mbak siaran nih. Ada nggak diskonannya gitu? Iya, oke. Untuk Karya Mulia Kreatif Sasirangan nih, Bu Rini nih, bisa silahkan promosikan produknya, Bu. Bagi semuanya yang mau pesan sesirangan, ringkel atau ekoprint, bisa datang ke tempat kami. Kami alamat di Desa Martadah Baru, RT 10 Dusun 3. Cari aja rumah Ibu Rini, insya Allah orang tahu. Kalau bisa juga hubungi ke nomor 0853 3247 4556. Oke, bisa diulang sekali lagi nomor teleponnya, Bu? 0853 3247 4556. Oke. Mungkin kalau pemesanan hari ini dapat diskon gitu ya, Bu. Iya. Ada media sosialnya, Bu, untuk Karya Mulia Kreatif Sasirangan? Sebenarnya mungkin kalau di media sosial tuh jarang juga kita aktif. Di Facebook kadang-kadang kita naruh tapi kadang juga enggak. Tapi bisa juga dilihat di Mulia Mulia. Mungkin kalau orang mau pesannya lewat Facebook, cari aja di Mulia Mulia, boleh kirim gambar, kirim motifnya, silahkan. Kami pun berusaha sebisa mungkin untuk menyamakan pesanan. Oke. Oh ya, jadi bisa by request ya. By request juga. Bisa by request sasirangannya ya. Oke, baik. Nampaknya kita sudah di penghujung acara nih, Bu Pri ya. Iya. Jadi mungkin itulah tadi penjelasan dari narasumber kita di pagi hari ini terkait usaha-usaha yang mereka rintis ya, teman-teman ya. Ada yang tadi baru aja merintis 2 bulan, ada yang dari 8 bulan, dan ada yang 7 tahun ya tadi ya. Oke, semoga apapun usaha yang dirintis oleh Bapak Ibu di sini semoga laris manis ya. Iya, semakin sukses ya, semakin maju usahanya. Oke, baik. Harapan-harapannya bisa terpenuhi dan sehat terus ya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya di studio, sudah berbagi dengan kami dan pendengar maupun pemirsa yang menyaksikan live kami pada pagi hari ini. Semoga informasinya bisa bermanfaat untuk kalian semua ya, rekan dengar ya, dan bisa menjadikan contoh dan mungkin kalian membuka usaha. Berwirausaha ya. Iya, betul. Oke, baik. Saya yang bertugas di sini Muhammad Peri pamit dan saya Bu Peri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.